Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih Bu Dewi sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Ibu mengajar di kelas. Perkenalkan, nama saya Ibu Tukar Semerdang Eka Juniawan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Buleleng. Dan hari ini saya bersama dengan saya Nikade Dewi Suryati. Saya mengajar prakarya di SMP Negeri 1 Atap, khususnya kelas 7 sama kelas 9. Dan saya juga menjadi wali kelas 9D sekaligus paut kesiswaan. Jadi pada hari ini Bu Dewi, kita akan melakukan percakapan pra-supervisi untuk memberi tugas aksi nyata modul 2.3 yaitu terkait dengan coaching untuk supervisi akademik. Ya. Bisa kita mulai hari ini Bu Dewi percakapan ya. Selamat pagi Bu Dewi. Selamat pagi Pak Pasek. Bagaimana nih kabarnya hari ini Bu? Ya, semoga hari ini dengan cuaca cerah, saya juga dalam kondisi sehat dan lagi bersemangat. Wah, astaga ya Bu Dewi ya. Bu Dewi, saya minta waktunya sebentar untuk melakukan percakapan pra-supervisi. Nah, di mana nantinya kita akan melakukan supervisi akademik yang tujuannya ialah untuk mengevaluasi proses kegiatan pembelajaran yang Ibu akan lakukan. Nah, Bu Dewi izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan dulu. Pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada kegiatan belajar mengajar yang akan Ibu lakukan nantinya? Untuk tujuan pembelajaran yang akan Bapak observasi nantinya itu adalah nantinya ada 2 tujuan. Yang pertama untuk mengidentifikasi bahan kerajinan keras. Kemudian yang kedua nanti anak-anak saya minta untuk mampu membuat perencanaan produk kerajinan berbahan keras. Baik Bu Dewi, berarti tujuan pembelajaran yang ingin Bu Dewi sampaikan nanti ialah sedikit mampu mendeskripsikan terkait dengan kerajinan bahan keras. Seperti itu Bu Dewi ya? Ya, di pembahasan kerajinan bahan keras. Baik Bu Dewi, selanjutnya bagaimana pengembangan yang ingin Bu Dewi capai dalam pembelajaran yang akan nantinya Ibu laksanakan? Pengembangannya jelas saya ingin mengubah gaya mengajar saya yang dulu yang bersifat monoton, masih konvensional, dengan gaya mengajar yang sekarang yang lagi keren-kerennya di kurikulum mereka. Seperti dengan mengubah asesmen dan sebagainya. Baik Bu Dewi, sangat luar biasa sekali. Berarti di sini Bu Dewi sudah mau mengembangkan untuk siswa itu menjadi antusias dalam keterlibatan dalam proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Iya, betul Pak Pasir. Oke, luar biasa sekali loh Bu Dewi. Nah, selanjutnya bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti? Misalnya terkait dengan metode, terkait dengan strategi, ataupun mungkin teknik pembelajaran yang Ibu siapkan nantinya. Baik, dalam pembelajaran yang saya akan lakukan, yang pertama saya harus menyiapkan modul, LKPD, kemudian soal juga beberapa soal asesmen. Tetapi sebelumnya saya juga harus melakukan asesmen diagnostik sehari sebelumnya untuk mengetahui gaya belajar anak yang akan saya ajar ke minggu berikutnya begitu. Baik, luar biasa sekali loh Bu Dewi. Jadi dalam persiapannya sudah sangat matang dan sudah terstruktur sekali Bu Dewi. Di mana Ibu sudah mulai menentukan dan memilih metode pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu nanti integrasikan dengan keterampilan sosial emosional. Nah, Ibu Dewi sudah menyiapkan langkah-langkah pembelajaran dan juga instrumennya secara lengkap. Nah, kira-kira media pembelajaran seperti apa yang akan Ibu berikan pada murid di kelas nantinya? Iya, baik. Untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan, karena ini prakarya, jadi dia sifatnya berkarya dan berkreativitas, otomatis medianya lebihlah dari satu. Yang pertama bisa poster, kemudian video, dan yang paling penting adalah benda real. Mereka bisa mencoba nanti membuat rancangan produk yang akan mereka buat yang berasal dari bahan keras yang ada di sekitar lingkungan tinggalnya. Kemudian ini dia alokasikan waktunya sekitar 2 jam pelajaran, dan 1 jam pelajarannya nanti akan digunakan untuk diskusi kelompok untuk mempersiapkan rancangan dari produk yang akan mereka buat.
luar biasa sekali Bu Dewi dari rancangan yang Ibu akan siapkan. Nah, Ibu Dewi sudah menyiapkan beberapa poster, video-video, mungkin bahan realnya juga yang sudah ada di sekitaran lingkungan siswa yang mudah dicapai atau yang didapat oleh siswa terkait dengan kerajinan bahan keras tersebut. Nah, Bu Dewi, kira-kira setelah kita berbincang hari ini dari percakapan Ibu tadi, apa sih yang Ibu Dewi bisa rasakan? Ya, jelas saya termotivasi sekali untuk melakukan perubahan perubahan dalam proses pembelajaran di kelas agar pembelajaran itu lebih bersemangat, lebih inovatif dan tidak monoton dipegang oleh guru. Wih, luar biasa sekali dari skenario pembelajaran, rancangan pembelajaran yang Ibu sudah akan terapkan nantinya pada pertemuan pembelajaran berikutnya. Nah, kira-kira kapan nih saya bisa melakukan observasi di kelasnya Ibu nanti? Ya, karena untuk observasi kelas ini saya pilih di kelas 9. Biar materinya juga cukup untuk di perancangan. Kemudian ini jadwalnya adalah hari Sabtu di jam 3 dan 4. Begitu Pak Pastor. Oke, berarti di kelas 9B ya. Oke, berarti nanti kita ketemu lagi di hari Sabtu pada jam ketiga dan jam keempat di kelas 9B Bu Dewi ya? Iya, siap Pak Pastor. Ada yang tidak hadir? Ada?
atau ritualan, dan apa kesan yang kamu dapatkan? Kerajinan dihasilkan manusia melalui kebutuhan keseharian, namun juga dapat digunakan sebagai kepentingan ritual, namun tidak sedikit pula kerajinan yang diperuntukkan sebagai pelengkap interior. Jika kita kelompokkan berdasarkan kegunaannya, produk kerajinan ini terbagi menjadi dua, yaitu kerajinan fungsi hias yang berfungsi untuk mempertingkat struktur bangunan sebagai nilai tambah dari penampilan sebuah benda, merupakan pelengkap busana dan sebagainya. Dan yang kedua adalah kerajinan fungsi pakai, dibuat untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Indonesia kaya akan budaya, dan kerajinan sebagai hasil budaya daerah dapat menjadi alat untuk memperkenalkan keragaman budaya Nusantara. Daya tarik dari benda kerajinan setiap daerah ini memiliki corak dan bentuk yang berbeda-beda dan memiliki ciri khas, sehingga kita dapat mengenal suatu daerah di tanah air. Gambar kerajinan. Anak-anak, itu videonya tadi tentang apa? Keragaman kerajinan yang ada di Indonesia. Jadi kita akan khusus mempelajari tentang kerajinan ini agar tujuan daripada pembelajaran kita tercapai. Untuk itu kita kan kemarin sudah bentuk kelompok kan? Silakan kalian duduk berkelompok. Oke, sebentar dulu. Ya, silakan duduk berkelompok. Ibu cek dulu kelompok Ines. Ya. Kelompok Pisu bahasa Korea semua ya. Ya. Kelompok Out. Iya, oke. Sudah ada kaki. Coba kalian sebelum kegiatan ini kita mulai, coba kalian posisinya berduduk, posisi center, ya. Duduknya tegak, ibu akan menerapkan stop. Ya. Kita akan menghentikan kegiatan untuk memfokuskan pemikiran. Ya. Tangannya bisa di dada. Seperti ini. Tenang dulu. Ikuti aba-aba dari ibu. Kalian harus tenang. Kemudian apabila ibu arahannya diikuti, ya. Semuanya tenang, berlahan, pejamkan matanya, berlahan. Tarik nafas. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Terima kasih ayah. Untuk meditasi hari ini kita akan akhiri dengan mengucapkan saya sukses. 1, 2, 3, mulai. Saya sukses. Oke, tepuk tangan buat semua.
dari LKPD yang Ibu ambilkan, adakah yang tidak dimengerti? Dibaca dulu yang 1 sampai yang ke-4. Tujuan akhirnya nanti adalah kalian bisa membuat rancangan pembuatan kerajinan yang paling sederhana. Rancangan, ya, bukan produk. Artinya rancangannya itu rancangan sementara. Ya. Silakan. Nanti buat yang nomor 1, jelaskan tujuan perancangan. Jadi kalian tujuannya merancang itu apa? Oh, ini. Sebutkan tekniknya. Tekniknya apa? Kan kemarin kita sudah pelajari ada teknik namanya, mengikat, apa lagi, dan sebagainya. Kan? Kemudian ada langkah yang harus dihindari dalam membuat rancangannya nanti supaya sukses. Apanya yang langkah yang harus dihindari supaya rancangan kita itu bagus. Ya. Kemudian buat sketsa atau rancangan sederhana. Bagaimana bisa bekerja? Tetap semangat? Bergaul. Bagaimana tetap semangat? Baru dapat LKPD langsung. Ya, silakan. Ibu akan akhiri ya. visual ya. Silakan siapa yang presentasi bacakan hasil pembahasan LKPD-nya dan tunjukkan hasil sketsanya ya. Tepuk tangan dulu untuk kami dari proposal akan mempresentasikan LKPD kami. Tujuan kami membuat rancangan yang kelas agar pada saat kita membuat kerajinan saat bagaimana menjadi mudah. Dan teknik-teknik dalam pembuatan kerajinan yang kelas ada teknik pahat, bergir, anyam, sarung, bis, mata dan sedikit. Langkah yang harus dihindari dalam pembuatan rancangan yang kelas adalah dalam penyederhanaan yang tepat. Dan ini sketsa rancangan membuat kerajinan. ya, ditunjukkan atas ke sketsanya berarti apa? Karena sketsanya ya. Jadi ada banyak sketsa dari masing-masing orang, dia memiliki sketsa yang berbeda-beda. Itu artinya semakin banyak pemikiran, semakin banyak orang, semakin beraneka ragam produk yang akan kita buat nanti. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok visual? Ada pertanyaan? Tidak? Oke,
Jelaskan tujuan perancangan dalam pembelajaran bahan keras. Tujuan perancangannya untuk menciptakan produk yang fungsional, estetis, dan ekonomis. Teknik-teknik dalam pembuatan kerajinan bahan keras ada teknik menempel, teknik merakit, teknik anyak, teknik tahan atau ukir. Langkah yang harus dihindari dalam pembuatan rancangan terbuat KB harus memperhatikan keseimbangan, harus memperhatikan kekuatan. Iya. Apa rancangan kalian? Coba tunjukkan. Bisa dicoba? Bisa. Coba HP-nya. Nah. Coba tunjukkan begini. Nah, tunjukin. Baik anak-anak, kita akan ambil simpulan hasil diskusi dulu sebelum ibu memberikan penguatan. Ada yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kita? Ya, Arista. Kerajinan keras adalah kerajinan yang bersifat keras, kaku, dan suka dibentuk. Prinsipnya kerajinan. Ayo, tepuk tangan untuk teknik kerajinan semuanya memakan proses dan menyambung atau menempel. ya, ada yang lain? Iya, saya. Iya, jadi itu adalah hasil diskusi kita. Bagaimana, masih senang belajar? Rasa tidak belajarnya? Tidak, ya. Oke, kalian belajar semua LKPD dan hasil perancangannya ditunjukkan dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilyas. Saya hari ini akan menjelaskan tentang tahap-tahapnya. Tahap pembuatan tripod sederhana dari stik es krim. Tahap pertama yaitu perencanaan. Yang kedua adalah perencanaan. Pertama proses assembly, kedua bahan kerja dan printing, ketiga bahannya adalah stik es krim sebagai bahan utama. Setelah itu ini adalah tahap perakitannya. Dari pilihan ini adalah hasil dari pembuatan stik es krim. Terima kasih. Kita adalah proses persiapan, proses pembuatan, dan proses pelunasan. Dan perancangan juga akan mengukur berapa biaya yang harus kita siapkan dan jika kita menjualnya berapa keuntungan yang kira-kira kita akan peroleh. Ada pertanyaan dulu? Tidak. Baiklah, kita akan lanjutkan materinya. Kita akan tes untuk mengetahui kemampuan kalian menggunakan Quizizz. Silakan login di Quizizz. Sudah? Tahu? Pemain kita akan login. Ingat, yang kata ini katakan.
Saya didampingi oleh rekan saya di Kak Dewi Suryati, beliau adalah guru di SMP Negeri 1 Kabupaten Banjar. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pelaksanaan supervisi akademik pada pasca observasi. Selamat siang Bu Dewi. Selamat siang Pak Pastor. Nah Bu Dewi, saat tadi saya sudah mengikuti kegiatan observasi kelas yang Ibu ajar tadi di kelas 9B. Nah, saya minta waktu sebentar Bu Dewi untuk berbincang kembali terkait dengan observasi kelas yang sudah Ibu lakukan tadi pagi. Nah, jadi di sini kita akan merefleksikan proses kegiatan observasi yang telah Ibu lakukan tadi. Baiklah Bu Dewi, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan Bu. Yang pertama, bagaimana nih perasaan Ibu Dewi pada saat melaksanakan observasi kelas yang sudah dilaksanakan tadi pagi? Perasaan saya ya, jelaslah lebih senang, lebih termotivasi, dan anak-anak juga berefek besar. Ternyata mereka semangat, sepertinya mereka belajar tanpa beban begitu. Ya, itu yang saya ambil. Yang jelas banyak perubahan yang saya rasakan dari cara pembelajaran yang konvensional yang sekarang. Wah, syukurlah Bu Dewi. Berarti tadi proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar, kemudian sesuai dengan rancangan yang sudah disusun sebelumnya. Nah, saya juga melihat tadi loh proses pembelajaran yang Ibu laksanakan sangat efektif sekali, berjalan sesuai dengan yang Ibu rencanakan dan harapkan. Siswa saya melihat sangat senang dan antusias dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan. Berikutnya Bu Dewi, coba ceritakan kembali mengenai pengembangan kompetensi atau tahapan-tahapan yang sudah Ibu lakukan tadi. Iya, tahapannya kalau yang kegiatan saya tadi itu kan dari awal kita memilih gaya belajar siswa, mengelompokkannya dulu sebelum pembelajaran tadi. Setelah itu saya mengkondisikan mereka agar mereka duduk berkelompok. Namun kelengkapan yang sebagai guru ya mempersiapkan modul, mempersiapkan slide, dan juga mempersiapkan asesmennya. Selain itu mereka juga diberikan arahan yang agar rancangan pembelajarannya itu bisa berlangsung secara efektif melalui slide yang saya tayangkan. Luar biasa sekali ya Bu Dewi. Jadi Ibu sudah benar-benar menerapkan apa yang sudah Ibu persiapkan dari awal melakukan observasi kelas yang tadi Ibu ajar di kelas 9 ini. Nah Bu Dewi sudah melaksanakan tanggapan dengan baik dari mulai pelaksanaan pembelajaran, kemudian memulai juga yang melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sesuai dengan preferensi atau gaya belajar siswa. Kemudian Ibu juga sudah memberikan KIC kepada siswa merupakan teknik stok. Kemudian Ibu Dewi di awal juga sudah Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran yang dicapai, kemudian memberikan ice breaking yang intinya membuat suasana pembelajaran menjadi lebih senang, menyenangkan dan aktif bagi siswa itu sendiri. Nah, sekarang menurut Ibu Dewi, bagaimana area pengembangan kompetensi peserta didik, apakah sudah tercapai atau belum? Menurut saya yang tadi itu area pengembangannya sudah benar-benar tercapai sesuai dengan gaya belajarnya dia. Untuk anak yang visual tadi mereka yang cuma membimbing, dia sudah menghasilkan sketsa. Kemudian yang audio saya cuma mendampingi saja, ternyata dia sudah menghasilkan video slide yang sederhana. Kemudian bagi yang kinestetik juga saya bayangannya tidak akan menghasilkan produk, ternyata dia membuat rancangan sampai jadi dan berfungsi. Jadi pengembangannya ya cukup maksimal menurut saya ya, sesuai dengan rancangan. Biasa sekali Bu Dewi ya. Berarti semua tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan tadi boleh dikatakan sudah tercapai? Iya, tercapai secara maksimal. Kalau
ya setara sekemampuannya mereka sudah terpenuhi target yang kita inginkan. Tadi saya juga lihat ternyata dari tujuan pembelajaran itu ternyata siswa bisa mendeskripsikan materi yang disampaikan. Iya, betul. Nah, Bu Dewi, ada lagi yang bisa tanyakan. Kira-kira saat proses kegiatan belajar mengajar tadi, apakah Ibu menemukan kendala-kendala? Jika ada, seperti apa kendala yang Ibu alami? Kendalanya yang pertama adalah masalah teknologi. Misalnya WiFi yang kadang ngadat, kita menggunakannya berbanyak, sedangkan WiFi-nya ya agak pas-pasan ya kecepatannya. Di sana kendalanya, tapi sudah saya antisipasi dengan mendownload terlebih dahulu. Kemudian yang kedua kendalanya ya saya takutnya tadi anak-anak karena ada yang menggunakan alat-alat benda tajam seperti cutter, itu yang saya hati-hati sekali biar tidak terjadi kecelakaan. Kemudian yang ketiga kendalanya ya manajemen waktu, karena kadang di waktu praktek itu tanpa disadari pas di diskusi menghabiskan waktu yang melampaui dari rencana yang disediakan. Itu aja kendalanya. Baik Bu Dewi. Nah, jadi kira-kira dari kendala yang Ibu ungkapkan tadi untuk kedepannya, adakah langkah-langkah atau perencanaan seperti apa sih yang mau Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan untuk kendala yang Ibu alami tadi? Iya, langkahnya adalah yang pertama kemungkinan kalau memang menggunakan video ya dengan cara mendownload terlebih dahulu videonya. Kemudian kalau menggunakan tes online, kemungkinan saya bisa menggunakan dengan tes paper atau pakai kertas. Kemudian kalau masalah waktu itu bisa, kalau sudah terbiasa rasanya bisa pas dengan perencanaan. Baik Bu Dewi. Nah, tadi Bu Dewi sudah bisa memberikan solusi dari kendala yang Ibu alami sendiri kan. Sekarang kira-kira apa sih rencana tindak lanjut ini akan Bu Dewi terapkan ke depan? Jelasnya mulai minggu depan mereka seperti tadi Bapak sudah dengar di konsultasi, kita sudah merancang akan pembuatan produk secara massal satu kelas untuk persiapan pameran nanti biar bisa dia dijual hasil produknya sesuai dengan tujuan dari pembelajaran prakarya, bahwa dia tidak hanya bisa membuat tapi juga bisa menjual nantinya secara sederhana. Jadi tindak lanjutnya akan saya lakukan minggu depan sudah saya langsung siapkan. Jadi Ibu Dewi akan melaksanakan rencana kedepannya itu ada pelaksanaan itu nanti kedepannya ada di minggu pembelajaran berikutnya seperti itu ya. Nah, semoga saja apa yang telah Ibu Dewi rencanakan nantinya bisa sesuai dengan harapan yang Bu Dewi. Baiklah Bu Dewi, terima kasih atas banyak waktunya dan partisipasinya dalam kegiatan supervisi akademik ini. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian selamat siang Bu Dewi. Siap, terima kasih sama-sama. Akhiri dengan matur bangsa. Om Santi. Om Santi.